Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan sesuatu yang dapat membatalkan solat. Sesuatu yang dapat membatalkan solat itu yang pertama adalah berbicara. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hajaz shalah la yuslihu fiha syai'um min kalamin nas." Sesungguhnya solat ini tak boleh ada di dalamnya sesuatu apapun dari perkataan manusia. Maka oleh sebab itu, sewaktu kita melaksanakan solat, tak boleh kita berbicara. Ada berbicara itu dengan sebab terlupa, ada berbicara itu dengan sengaja. Adapun berbicara dengan sebab terlupa itu dibagi kepada dua macam. Yang pertama, kalau seseorang itu berbicara melebihi dari 4 kalimat atau 4 kalimat, maka perbuatan ucapannya itu bisa membatalkan solat menurut satu pendapat. Dalam satu pendapat lain, dijelaskan dalam kitab Matla'ul Badaraini wa Majubaraini, kalau ada orang berbicara 6 kalimat atau lebih, maka baru membatalkan solat. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Muawiyah pernah melaksanakan solat, dia berbicara sampai 5 kalimat. Dan Nabi tidak perintahkan kepada Muawiyah untuk membatalkan solatnya. Maka oleh sebab itu, menurut satu pendapat yang mengatakan batal solat kalau dengan sebab terlupa berbicara, yaitu kalau sampai 6 kalimat atau lebih. Adapun dijelaskan dalam kitab ini, yaitu takrirus sadiyah, yaitu kalau ada seseorang itu berbicara dengan sebab terlupa, kalau sudah 4 kalimat atau lebih, maka itu dapat membatalkan solat. Adapun pendapat yang terkuat, kerana kita menjelaskan dalam kitab takrirus sadiyah ini adalah kita mengambil ihtiyatnya, yaitu keterhati-hatiannya, yaitu kalau sudah sampai 4 kalimat atau lebih, maka itu membatalkan solat. Maka batasnya adalah kurang dari 4 kalimat baru tidak membatalkan solat. Maka oleh sebab itu, bagian yang kedua adalah berbicara dengan sebab terlupa yang tidak membatalkan solat itu apabila kurang dari 4 kalimat. Adapun yang kurang dari 4 kalimat itu tidak batal solat, yaitu dijelaskan dengan 3 hal. Yang pertama adalah yaitu orang yang berbicara kurang dari 3 kalimat dengan sebab tidak disengaja, yaitu dengan sebab terlupa. Ada orang dalam solat lantas dia berkata-kata atau berbicara dengan tidak disengaja, tapi kurang dari 3 kalimat, maka itu tidak membatalkan solat. Contohnya, ambilkan itu, dia enggak sengaja keluar kalimat itu, mungkin dalam otaknya yang ada kalimat itu, lantas keluar kalimat itu, maka walaupun dia ucapkan itu karena dia tidak sengaja, belum sampai kepada 4 kalimat, maka dia itu solatnya itu tidak batal. Adapun orang yang kedua adalah yaitu sesuatu yang tidak membatalkan solat, berbicara kurang dari 4 kalimat karena dia enggak tahu, karena dia bodoh, enggak ada yang mengajarkannya bahawa berbicara dengan tidak sengaja itu tak pernah didengarnya pengajian, tak ada pernah menyampaikan, tak ada ustaz di kampungnya. Maka oleh sebab itu, orang yang enggak tahu itu dijelaskan dalam kitab bahawa kalau ada orang yang enggak tahu tidak diberatkan hukum. Apa sebabnya enggak tahu? Pertama, karena tidak ada tempat untuk belajar, dan yang kedua, memang tak pernah didengarnya, yaitu ilmu itu. Maka oleh sebab itu, orang yang seperti ini dimaafkan, itu pun batasnya, yaitu kurang dari 4 kalimat. Tapi kalau ada di tempat itu ulama, orang yang menyampaikan tentang ilmu, dibuat pengajian, dia tak mau datang, maka orang seperti ini tidak masuk kepada orang yang bodoh tadi. Itu termasuk kepada orang yang tak mau menuntut ilmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Dan yang ketiga adalah, yaitu
tidak batal solat, yaitu karena sebab terlupa kurang dari 4 kalimat, yaitu karena sebab latah. Ada orang yang kadang apa yang diucapkan orang itu dia ikut. Kenapa? Karena dia latah. Contohnya, ambil dia ucap seperti itu. Pergi dia ucap seperti itu. Kalau cuma sekadar 3 huruf yang dia ucapkan atau 3 kalimat yang dia ucapkan, maka itu tidak dapat membatalkan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang pertama, yaitu berbicara, yaitu dengan tidak sengaja, ada yang membatalkan solat dan ada yang tidak membatalkan solat. Dan yang berikutnya adalah, yaitu berbicara, yaitu dengan sengaja. Kalau dengan ada dibagi juga kepada dua. Yang pertama adalah dengan satu huruf yang dapat dipahami. Kalau satu huruf dengan sengaja yang tak dapat dipahami itu tidak membatalkan solat. Tapi satu huruf yang dapat dipahami, maka itu dapat membatalkan solat. Itu pun terjadi pada 3 hal, yaitu 3 keadaan. Maka seseorang itu kalau yang 3 keadaannya dia lakukan, maka batal solatnya. Kalaupun dia itu berucap, yaitu berkata-kata satu huruf. Yang pertama, apabila seseorang itu sengaja menambah mad dalam bacaannya. Maka kalau ada orang yang membaca, apakah membaca Al-Fatihah, apakah dia baca doa, apakah dia baca ayat, maka lantas sengaja dia tambah satu mad, maka orang yang menambah satu mad ini atau satu harkat, maka orang yang menambah satu harkat ini yang tidak seharusnya seperti itu dibaca, lantas dia baca seperti mana contohnya. Kalau contoh dalam surat, ada orang membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Orang yang membaca malikin nas, sementara malikin nas di situ tak boleh panjang, maka yang dia baca yang seperti itu membatalkan solat kalau dia sengaja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada orang yang membaca, contoh yang kedua, kalau dia baca Fatihah, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sengaja dia tambah hadunya itu panjang, maka ucapan yang dia ucapkan seperti itu, maka batal solat. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang yang menambah mad yang seharusnya tidak dipanjangkan pada bacaan itu, dia panjangkan bacaannya dengan sengaja, maka batallah solatnya. Yang berikutnya adalah kalau ada orang menambah huruf yang kalau satu huruf itu dapat dipahami, mana contohnya satu huruf itu dapat dipahami seperti menambahkan alif istibham, yaitu alif istibham itu kan adalah huruf yang bertanya seperti alhamdu, apakah maha suci, apakah segala puji, ya itu maksudnya ya. Apakah segala puji? Kalau ada orang yang berucap ditambahnya alhamdu, maka perbuatannya itu karena dia menambah pada kalimat alhamdu, dia sewaktu dia baca alhamdulillah, maka itu kalau dia sengaja maka dapat membatalkan solat, kecuali bagi orang yang gagap. Kalau orang yang gagap memang itu cara bacanya, maka orang yang kena penyakit yang seperti itu, maka orang yang seperti itu dimaafkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, atau menambah huruf qaf, yaitu pada kalimat yang kita baca itu tanda wiqayah atau wi'ayah, maka kalimat yang seperti itu maka dapat membatalkan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya yaitu adalah satu huruf yang disengaja dapat membatalkan, yaitu karena sebab bermain-main. Sengaja dia manjang-manjangkan bacaannya itu, sementara pada tempat itu tidak panjang, atau sekadar dia bermain-main, yaitu melalai-lalaikan bacaan, main-mainkan bacaan, maka perbuatan yang seperti itu dapat membatalkan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.